dengan kayak gini saya mikirnya ndeng kebanyakan hingga akhirnya saya menikah. Dan untuk proses itu aja, program itu saya cuma satu kali ya konsultasi ke dokter, ya dokter kandungan gitu, dan itu nggak saya lanjutkan ya karena mahal ya teman-teman, mahal. Bukannya mungkin berusahanya tuh belum beneran karena kita masih belum ada kerjaan itu dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Dan hari ini tanggal 1 Mei 2023, yaitu Hari Buruh Internasional ya. Jadi semuanya pada libur dan saya hari ini tetap kerja, alhamdulillah ya teman-teman, karena juga pas uang saya menipis. Jadi uang saya menipis, ya udah gitu. Sebenarnya ada sih untuk libur aja gitu, tapi ya karena alhamdulillah juga kita harus selalu mensyukuri, mungkin Allah tahu apa yang terbaik buat saya gitu. Jadinya saya nggak libur dan alhamdulillah dikasih dikasih deh, ya lumayan lah ya. Nah teman-teman, uang sini tuh nggak sama-sama uang Indonesia ya. Ini nggak masalah pamer ya, saya cuma ngasih tahu. Maksudnya uang sini tuh serapi ini gitu loh, terus gede-gede gini. Nah kalau nggak libur itu dikasihnya segini, teman-teman pastinya juga segini. Ada juga majikan yang masih 200, itu terserah majikan juga. Tapi apapun itu kita harus mensyukuri. Dulu saya nggak libur itu dikasih 200 ya. Karena kenapa, saya sudah lama ikut bos saya itu gitu. Terus selain itu karena di sana juga banyak banget pekerjaan gitu. Kalau di sini tuh aku tuh nggak banyak pekerjaan teman-teman. Jadi kalau siang gini sudah selesai, cuman tantangan terbesar aku adalah meluluhkan hati nenek, dan nenek itu belum mau aku bantu gitu. Dia tuh masih terbayang-bayang waktu muda, dia masih semuanya tuh bisa dia handle. Jadi ada orang yang membantu Mbah, itu membantu beliau gitu, kayak ngerasa aku tuh bisa gitu. Aku tuh dari dulu tuh lahir tuh bukan sebagai suce, jengkam suce tuh mungkin kayak itu ya, nona gitu maksudnya. Dia tuh lahir sebagai orang yang maksudnya kayak terbiasa soro gitu katanya. Jadi ya harus lapang dada gitu. Ya maksudnya lapang dada tuh maksudnya aku harus belajar gitu gimana meluluhkan, walaupun istilahnya nggak, aku cuman menjalani apa yang bisa aku lakukan gitu. Misalnya aku bisa melakukan ini, aku hanya ingin menjalani itu, dan sambil berdoa semoga Allah yang menggerakkan hati Mbah bisa menerima itu, dan saya bisa beneran berfungsi, Mbah bisa bahagia gitu ya. Karena Mbah tuh ngerasa tuh anak-anaknya tuh sudah menikah gitu ya, udah menikah, terus udah bukan anaknya lagi gitu karena sudah milik suami gitu loh ya. Seperti itu, ini bukan aib tapi pelajaran juga buat, kayaknya dimanapun itu ada ya gitu loh, bukan cuman orang sini ataupun Indonesia, orang mana gitu. Itu tergantung hati dan hati masing-masing gitu. Jadi Mbah ngerasanya kayak gitu, makanya setiap hari tuh kayak sedih. Dan saya menghibur diri karena menghibur diri di TikTok, terus saya banyak-banyak melakukan aktivitas ya, maksudnya di sosial media, kayak jualan, kayak apa itu, promosi-promosi gitu untuk jualan saya sendiri gitu. Kayak saya jualan tas dan MS Glow, dan itu suami di studio itu ya teman-teman. Saya nggak tahu ya, saya semangat aja gitu karena ini perjuangan juga. Karena di sini saya juga nggak semudah apa yang dibayangkan, tapi saya ingin menjalani dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan tahu batas saya, tahu apa yang saya inginkan. Jadi saya harus kasih yang terbaik gitu, versi saya gitu ya. Meskipun itu di mereka mungkin gak baik atau gimana gitu, tapi saya ingin dalam hati saya tuh saya ingin melakukan terbaik karena saya digaji, dan saya juga harus melakukan apa istilahnya, kewajiban saya itu tadi gitu. Ya sebisa saya, biarlah Allah yang menggerakkan itu semua ya, maksudnya menggerakkan hati. Yang terpenting Allah tuh nggak tidur, Allah tuh tahu kita seberapa berusahanya, dan karena niat baik juga gitu. Jadi niat saya tuh
boleh nggak sih ini diomongin gitu. Niat impian terbesar saya adalah saya bisa bekerja di Indo gitu ya, maksudnya saya punya penghasilan sama suami, pekerjaan dilancarkan, dan niat saya tuh orang tua gitu, kayak orang tua, saudara kalau dikasih lebih gitu ya, saya selalu berdoa saya dilancarkan dalam segala hal, terus nanti saya bisa membantu gitu loh. Kayak saya tuh nggak tega melihat orang yang susah, orang yang apa gitu, tapi kembali lagi kalau sekarang ini saya juga harus memikirkan diri saya gitu loh. Saya pernah tuh dulu tuh sampai mikir ya, teman-teman itu pernah satu apa gajian gitu mikir pusing banget karena di sosial media tuh banyak banget orang yang susah, orang yang gini gitu, maksudnya uploadan itu kayak pusing banget. Aduh, ini gimana ya, tapi saya pengen pulang, tapi kok saya pengen membantu kayak gitu ya, kayak nggak tega kayak gitu. Pernah itu juga saya sampai pusing, kepala saya beneran pusing kayak migrain terus mual kayak gitu saking mikirnya gitu. Jadi di situ saya sharingnya tuh sama suami saya, selain motivasi dari YouTube ya tentunya teman-teman, bahwa bagus niat seperti itu, tapi kalau mampu, kalau nggak mampu jangan istilahnya kayak gitu terus nanti kamu juga ngerasa ah capek banget ya, maksudnya kayak soro banget. Saya tuh juga pengen istirahat gitu, masa istirahat di rumah gitu loh, kayak menikmati hasil dan sebagainya. Kalau melihat sekeliling kayak gitu tuh beneran kayak kebingungan gitu, dan aku pengen ngebantu itu semua tapi nggak mampu gitu, cuman angan-angan aja. Kadang malah marah sama diri sendiri, kenapa sih kamu nggak kaya, kenapa sih kamu nggak punya duit banyak gitu. Akhirnya sekarang bisa berpikir banyak banget orang yang membantu seperti itu ya, membantu, dan membantu tuh nggak harus menyelesaikan satu persatu permasalahan mereka kita tuntaskan langsung, istilahnya kayak mereka butuh berapa puluh juta atau berapa plek gitu ya, ternyata membantu nggak kayak gitu, tapi semampu kita gitu. Ya itu tadi, melihat dari orang lain, yang terpenting ikhlas gitu ya teman. Di situ aku mulai membuka pikiranku yang ngoyo tadi, yang kayak kayak itu aku paksakan gitu, sementara sementara aku juga diharuskan untuk berjuang untuk hidup saya, dan untuk orang tua aja saya belum bisa ngasih lebih gitu. Jadi itu menjadikan saya pelajaran juga buat saya, bahwa kita harus membantu seseorang itu ya semampu kita gitu loh. Istilahnya orang itu butuhnya seberapa gitu, terus kita mampunya segitu, ya udah gitu, kita doakan biar ada orang-orang lain lagi, orang yang baik hati menolong juga, bukan saya istilahnya kayak gitu yang harus mengangkat semuanya satu demi satu. Terus saya pernah kayak gitu, terus ada masanya capek, ada masanya dapat pasien kayak gitu tuh kayak aduh, di mana sih ini gitu loh, maksudnya di mana sih kebahagiaan itu gitu loh, maksudnya kebahagiaan, ketenangan batin, nggak tenang lihat kayak gitu. Pernah saya tuh kayak nggak mau lihat hal-hal seperti itu beneran ingin saya stop gitu, maksudnya udah kayak nggak mau lihat gitu, semacam itu tuh kayak nggak mau kepikiran, soalnya nanti sampai rumah itu saya kepikiran kalau belum bisa membuat orang itu bahagia gitu loh, kayak lagi gini butuh ini terus saya nggak bisa, itu kayak kepikiran terus akhirnya saya belajar melihat tulis-tulisan yang itu tadi, dan kamu itu manusia manusia biasa gitu, bahkan sangat biasa. Terus kamu ngoyo sedemikian rupa itu akan menjadikan kamu sendiri tuh hancur malah gitu. Takutnya menghalalkan segala cara untuk berbuat baik gitu loh. Itu tadi ambisinya kuat banget untuk ke situ. Ya, Hari Buruh Internasional kita harus tetap semangat ya teman-teman. Dan ingat, jadilah diri sendiri, jangan pernah mengeluh gitu. Dan kalau nggak mampu memang benar kayak diseleh nih gitu loh, ditaruh gitu. Pernah juga sharing sama adikku tuh, aku tuh sharing gini, kamu ngerasa nggak kayak gini 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 gitu, terus kalau kita nggak mampu kenapa kak gitu, kalau kenapa harus menjadi pikiran dan harus kayak gitu loh. Coba zaman jangan ngerasa tuh kayak gitu, coba pikirannya biar nggak ngendeng, karena banyak banget ini dulu pikiran yang nggak terbuka kayak gitu teman-teman, nggak tahu harus belajar di mana agar aku tuh bisa mengendalikan diriku sendiri ketika melihat itu tadi, orang yang susah
nggak mentolo banget gitu, terus kayak ya Allah ikut gitu loh, ikut arusnya, ikut ini kayak pengen gimana, padahal saya sendiri belum bisa menyukupi orang tua saya juga gitu loh istilahnya, kok saya sudah berpikiran mencukupi ini gitu. Terus di situ juga kayak ketampar juga, aku harus gimana ini, aku konsultasi, jadi aku nggak bisa berpikir sendiri seperti itu. Alhamdulillah sekarang tuh aku nyesek banget teman-teman, kayak digeret gitu rasanya kalau nggak bisa memenuhi rasa itu, beneran sekeras-kerasnya kayak gitu ya. Tapi dengan kayak gini saya mikirnya ndeng kebanyakan, hingga akhirnya saya menikah. Dan untuk proses itu aja, program itu saya cuma satu kali ya konsultasi ke dokter ya, dokter kandungan gitu, dan itu nggak saya lanjutkan ya karena mahal ya teman-teman, mahal bukannya mungkin berusahanya tuh belum beneran, karena kita masih belum ada kerjaan itu dulu gitu. Jadi masih memikirkan udahlah dia itu dulu sedikasihnya gitu, nggak mau lah ngoyo segitunya, terus sampai kita harus tahu juga modal kita gitu loh, takutnya nanti sampai ngutang-ngutang. Saya tipe orang yang ngutang tuh nggak bisa tidur gitu. Jadi teman-teman, buat kalian kalau punya kisah seperti saya, kalian harus segera sharing ke teman lainnya yang mengerti, ataupun tanya lah ke orang yang mengerti gitu, biar ada wawasan gitu. Jangan dipenuhi sendiri seperti ini, dan endingnya tuh malah kita yang susah karena banyak pikiran. Dan kalau istilahnya kayak menikah terus apa, itu menghambat juga proses kita mempunyai baby gitu, karena kita terlalu banyak banget pengen membantu ini itu gitu, terus kita nggak memikirkan bahagia kita sendiri gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita harus pastikan kita dulu sehat sebelum membantu orang gitu, kayak pikiran kita semuanya itu harus sehat dulu gitu. Oke teman-teman, selamat Hari Buruh Internasional ya. Bagi yang libur kayaknya banyak ini, selamat menikmati, dan buat yang lembur harus kita syukuri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.